beberapa yang perlu dilihat yaitu kelenjar getah bening, kemudian kelenjar ludah, kemudian tiroid, ya. Selain nodul-nodul yang lain. Nah, pada kelenjar ludah terbesar apa? Parotis. Parotis. Letaknya di mana parotis? Dia di pipi. Nanti baca ya panduannya ya. Di mana di panduan anatomisnya? Dia letaknya ini, kalau ini tragus namanya ya. Tragus. Dia sekitar area di bawah tragus ini. Ya. Ductus paroticus adalah Anda tarik garis dari tragus ke arah komisura. Komisura ini ujung bibirnya, ke arah komisura. Pada 2/3 yang ke arah medial, jadi sepertiga depan, ya. Pada sepertiga depan di sini, kira-kira letaknya dia bermuara ke rongga mulut. Di depannya molar 2. Jadi nanti di rumah Anda lihat di depan kaca, Anda buka mulut Anda di mana muara ductus parotis saya. Keperluannya apa Anda harus tahu itu? Karena kalau ada cedera di area sini, Anda bisa melihat apakah ini kena ductus parotis atau tidak. Kalau perlu dari muara ductus parotis tadi Anda masukkan dengan nilon ukuran besar 30, 20, masukkan retrograde masuk ke dalam. Kalau dia keluar di luka, berarti ini ada cedera ductus parotis, ya, dan harus di repair. Jadi nggak bisa langsung dijahit-jahit aja semua, nggak bisa. Karena repairnya harus end to end dengan mikroskop, ya. Kalau tidak di repair gimana? Abses nanti berkepanjangan. Karena kelenjar ludahnya kan produksi terus masuk ke dalam luka. Oke, itu ya. Jadi hati-hati. Kemudian struktur yang lain yang ada di parotis apa yang penting? Nervus facialis. Nervus berapa itu? 7. Nervus facialis itu salah satu yang sangat-sangat penting pada wajah. Karena apa? Animasi semua otot itu berdasarkan nervus facialis, ya, karena nervus facialis. Jadi cedera di area situ Anda harus curiga dia di antara parotis yang lobus superficial dan deep. Jadi dia di tengah-tengah. Kalau parotis kena, maka Anda harus curiga kalau cedera. Kalau parotis kena, Anda harus curiga apakah ada cedera nervus facialis. Oke. Tadi sudah panduan anatomis usus ductus. Di sini kemudian palpasi pada parotis. Sebenarnya palpasi itu di anterior dari auricula atau di posterior dari auricula untuk kelenjar getah bening. Kalau di sini untuk melihat kelenjar ludah ada nodul atau tidak, normalnya tidak ada nodul dan normalnya tidak teraba. Kemudian untuk kelenjar getah bening di retroauricula dan di submandibularis, ini untuk kelenjar ludah yang lain yang lebih kecil, ya, di sepanjang mandibula, lower border dari mandibula Anda raba semuanya apakah ada pembesaran. Kalau ada abses di area situ, di area mandibula, maka Anda harus lihat ke intraoral, orangnya suruh mangap, ya, buka mulut Anda lihat di bawah lidah apakah ada peninggian dari dasar mulut. Kalau ada peninggian dasar mulut berarti absesnya sudah naik sampai ke dasar mulut. Kemudian untuk kelenjar getah bening, selain di sini juga ada, kemudian juga di occipital, juga di sternocleidomastoideus, orangnya suruh noleh, Anda akan kelihatan sternocleidomastoideusnya, apakah di anteriornya, apakah di sepanjang otot, apakah di posterior. Yang sini juga kelihatan, Anda bisa raba, apakah di depan, apakah di sini, apakah di belakang. Nah, pada TB yang sering terjadi adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening di sekitar sternocleidomastoideus dan tandanya seperti rantai, benjolannya seperti rantai, nyambung. Itu palpasi. Nah, untuk
kalau inspeksi saya tidak mengajarkan, karena toh inspeksi itu Anda lakukan ketika ada anamnesis, ya kan? Anamnesis kan Anda sudah bisa menginspeksi, Anda bisa kalau bisa tanya, sambil tanya di mana benjolannya, oh di sebelah sini, gitu. Ada luka apa enggak? Anda kan inspeksi itu pada saat anamnesis sambil melakukan inspeksi. Nah, palpasi memang biasanya dilakukan dari belakang, karena ini pasiennya juga lebih nyaman, Anda juga lebih nyaman, dan mengandalkan perabaan tangan. Ya, jadi biasakan dengan memakai handscoon. Kemudian tiroid pada suprasternal, ya, Anda pakai patokan sekitar 2 jari di atas suprasternal, kemudian Anda pegang di sini, kurang lebih di sini. Orangnya suruh menelan, coba menelan. Normalnya tidak ada, normalnya tidak teraba. Tapi kalau teraba ketika menelan, bukan cartilage-nya loh ya, di depannya cartilage. Jadi kalau dia menelan kan memang Anda akan meraba cartilage-nya bergerak, ya kan? Coba menelan kan meraba bergerak, tapi yang Anda raba tiroidnya, yang di depannya cartilage. Ini tiroidnya agak teraba, tapi ya masih teraba. Normalnya tidak teraba atau ya teraba kecil, tapi kalau membesar maka Anda harus menyampaikan, karena kan ada berapa lobus tiroid? Kanan kiri kan, terus ada bridge. Nah, kanan kiri Anda harus raba, pastikan ada nodul apa enggak, raba nodul kan. Kemudian 2 lobus ini Anda harus bisa diskusikan. Kadang kalau sudah goiter, ada lobus lagi deh, sudah jadi satu besar. Itu tiroid. Ada yang mau ditanyakan untuk tiroid? Kelenjar getah bening sudah, tiroid sudah, kemudian kelenjar ludah sudah di sini. Oke? Ya, lanjut ya.